Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi pada bab 1. Nah, pada bab 1 ini terdapat apakah perilaku organisasi itu? Secara umum, definisi perilaku organisasi yaitu suatu faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Kemudian, para ahli Robbins dan Judge berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Kemudian dalam organisasi ini terdapat manajer di mana tempat manajer tersebut bekerja. Nah, apa sih yang dilakukan oleh manajer? Manajer melakukan pekerjaan mereka dalam suatu organisasi di sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara padat, terdiri atas 2 individu atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau rangkaian tujuan bersama. Nah, di fungsi manajemen ini terdapat perencanaan atau planning, yaitu biasa untuk penentuan tugas untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini biasanya penentuan untuk mengerjakan tugas-tugas dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini di setiap organisasi biasa terdapat individu-individu, yaitu untuk mengkoordinasi dan mengawasi individu-individu tersebut. Dan yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini biasa untuk memantau individu-individu tersebut dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada peran manajemen yaitu terdiri atas 3. 1. Peran antarpersonal, 2. Peran inversional, 3. Peran pengambilan keputusan. Pada peran antarpersonal, yaitu semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbiolis. Kemudian, peran informasional itu semua manajer sampai pada tingkat tertentu mengumpulkan informasi dari organisasi dan institusi luar. Biasanya mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu tersebut. Kemudian yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Dalam peran pengambilan keputusan ini, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kinerja organisasi mereka. Kemudian dalam manajer juga terdapat keahlian manajemen, yaitu terdiri dari 3. 1. Keahlian teknis, 2. Keahlian personal, dan 3. Keahlian konseptual. Keahlian teknis yaitu atau technical skill meliputi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Kemudian yang kedua, keahlian personal. Dalam keahlian personal, kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi individu lain baik secara individual maupun dalam kelompok yang mendefinisikan keahlian personal. Kemudian yang ketiga, keahlian konseptual. Para manajer harus mempunyai keahlian konseptual, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit. Manajer bisa jadi cakap secara teknis dan secara antarpersonal, namun masih gagal karena ketidakmampuan untuk memproses dan menginterpretasikan informasi secara rasional. Nah, kemudian terdapat aktivitas manajerial yang sukses versus aktivitas manajerial yang efektif. Nah, di sini terlihat bahwa pada alokasi aktivitas menurut waktu, manajemen tradisional rata-rata untuk manajer yaitu 32%, manajer yang sukses 13%, dan manajer efektif itu 19%.
Kemudian untuk komunikasi, manajer rata-rata 29%, manajer yang sukses 28%, manajer yang efektif 44%. Kemudian manajemen sumber daya manusia, untuk manajer rata-ratanya itu 20%, manajer sukses 11%, kemudian manajer efektif 26%. Dan pada pembangunan jaringan, manajer rata-rata 19%, manajer sukses 48%, dan manajer efektif 11%. Nah, di sini terlihat gambarnya pada diagram lingkaran. Kemudian, kajian atas tugas manajer yaitu tidak peduli hal tersebut disebut sebagai fungsi kepemimpinan, peran antar personal, keahlian personal, atau aktivitas manajemen sumber daya alam, dan pembangunan jaringan karena jelas bahwa manajer perlu mengembangkan keahlian-keahlian personal mereka apabila ingin menjadi efektif dan berhasil. Kemudian memasuki perilaku organisasi. Perilaku organisasi mengajarkan 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi bekerja secara lebih efektif. Dan ada juga untuk melengkapi intuisi dengan studi sistematis. Dasar pendekatan sistematis ini adalah keyakinan bahwa perilaku tidaklah bersifat acak, malahan ada konsistensi yang bisa diidentifikasikan dan kemudian dimodifikasi untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan individu. Nah, ada juga disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Terdapat 4, yaitu psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Psikologi ini yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua, psikologi sosial yaitu memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi. Dan yang ketiga, sosiologi yaitu mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Kemudian yang terakhir, antropologi yaitu studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Sebagai contoh, kerja para antropolog dalam kultur dan lingkungannya telah membantu kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai fundamental, sikap, dan perilaku. Kemudian ada pun di dalam manajer beberapa hal mutlak dalam perilaku organisasi. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Yang pertama, merespons globalisasi. Yang ke-1, penugasan luar negeri yang meningkat. Kedua, bekerja dengan individu-individu dari kultur berbeda. Ketiga, menanggulangi reaksi antikapitalisme. Yang keempat, memantau perpindahan pekerjaan ke negara-negara yang mempunyai tenaga kerja berbiaya rendah. Yang kelima, mengatur individu selama perang melawan teror berlangsung. Terus yang kedua, mengelola keragaman angkatan kerja, yaitu terdapat menerima keragaman, dan kedua, perubahan pada demografi Amerika Serikat. Ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang keempat, merespon kurangnya tenaga kerja. Yang kelima, meningkatnya layanan pelanggan. Yang keenam, meningkatkan keahlian personal. Yang ketujuh, memberdayakan orang. Yang kedelapan, menstimulasi inovasi dan perubahan. Yang kesembilan, mengatasi kesementaraan. Yang ke-10, bekerja dalam organisasi berjaringan. Yang ke-11, membantu karyawan untuk memberikan jam kerja yang lebih lama. Dan yang terakhir, meningkatkan perilaku etis. Nah, di sini terdapat interaksi berikutnya, yaitu mengembangkan model perilaku organisasi. Yang pertama, tinjauan luas. Sebuah model adalah abstraksi dari realita, sebuah representasi yang disederhanakan dari beberapa fenomena dunia nyata. Yang kedua, variabel dependen, yaitu faktor utama yang ingin Anda jelaskan atau prediksikan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Yang ketiga, variabel independen. Variabel independen adalah sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel dependen.
Yang keempat, menuju model perilaku organisasi kontingensi. Model ini tidak secara eksplisit mengidentifikasikan banyaknya jumlah variabel kontingensi karena kerumitan luar biasa yang akan muncul dalam diagram serupa. Nah, setelah kita membahas tentang perilaku organisasi, kita dapat meringkas dan implikasikan untuk manajer. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam suatu organisasi, dan bidang ini diterapkan untuk membuat organisasi bergerak lebih efektif. Secara khusus, perilaku organisasi berfokus pada cara meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat ketidakhadiran tanpa izin, perputaran karyawan, dan perilaku menyimpang di tempat kerja, serta meningkatkan perilaku kewarganegaraan organisasional dan kepuasan kerja. Terakhir, perilaku organisasi memberi manajer bimbingan dalam menciptakan iklim kerja yang sehat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.